yang kasih Kristus senantiasa menyinari kehidupan kami, dan itulah yang senantiasa menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Begitupun dengan firman-Mu ya Tuhan, firman-Mu yang senantiasa mau menegur kami, mau mendidik, mengajar, bahkan menghajar kami, untuk kami dapat menjalani hidup ini yang benar. Pada saat ini Bapa, kami hendak belajar sebagian daripada firman-Mu. Berkati kami, biarlah Engkau beri hikmat-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengar, tetapi kami dapat memahami dan melakukan dalam kehidupan kami. Ini doa permohonan kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan buka bacaan firman Tuhan kita pada saat ini, yaitu nats pembimbing yang diambil untuk minggu ini. Kita akan baca, kita akan buka kitab Perjanjian Lama, yaitu Mika pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-8. Mika pasal 6, ayatnya yang ke-8. Karena ini cuma satu ayat, saya rindu kita akan membacanya bersama-sama. Mika pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-8. 1, 2, 3. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Kalau boleh saya akan ulangi sekali lagi. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Dan sebelum khotbah dipersilahkan Kom Ibu membawakan pujian. Lagu Jauh di Dusun yang Kecil. Yang di depan berdiri di tempat masing-masing. Jauh di dusun yang kecil. 2, 3. Jauh di dusun yang kecil, di situ rumahku. Lama sudah ku tinggalkan, aku rindu. Tahun-tahun telah berlalu, menambah rinduku. Nantikan kedatanganmu, dusunku. Ku ingin mengulang lagi kenangan masa kecilku, kenangan hari Natal yang bahagia. Ku nyalakan lilin, ku nyalakan benderaku, kenangan Natal di dusun yang kecil. Silakan duduk. Berikut anak sekolah minggu.
Selamat malam Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah kasih-Mu Tuhan. Selamat malam Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah kasih-Mu Tuhan. Terima kasih anak-anak sekolah minggu. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, akhirnya momen yang kita tunggu-tunggu datang juga. Di mana semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti merasa bersyukur dengan momen Natal yang ada. Namun, kalau orang lihat ternyata di dalam kehidupan manusia rupa jodeng drama Natal yang di gereja. Orang pepena ini dia memang watak sekali kan. Pena jadi apa begitu pena? Lakon khawatir. Oh kecewa. Mari orang patut berikan aplaus pada orang karena cuma langsung ditunjuk langsung jadi. Dorong pe improve memang gagas sekali. Dia langsung pena bilang sampai menangis karena meresapi begitu kan beda kan? Mantap sekali. Orang bilang dorang ini dia mama memang hebat. Berarti memang sebetul bahwa the power of emak-emak itu dia memang jago sekali. Dan sampai dorang bilang, dorang cuma bukan mau dapat piala citra, malah dapat Oscar dorang ini dia. Karena di dalam dalam dorang membawakan dorang peran masing-masing, ada yang tergugah sampai ada yang sakit hati. Ya, karena ya begitulah. Mungkin karena tersinggung atau dan lain sebagainya. Tetapi itulah yang terjadi dalam kehidupan orang manusia. Di mana begitu banyak fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan orang manusia sehingga akhirnya orang kadang-kadang lupa bahwa apa sebenarnya yang Tuhan tuntut dalam orang kehidupan saat ini. Penulis kitab Mika mau mengajarkan kepada kita bahwa di dalam bagian ini adalah dia mau menegur, Allah mau menegur atas ketidaksetiaan manusia atau umat Israel pada saat itu. Di mana pada saat itu Tuhan memakai Nabi Yesaya, Nabi Hosea, Nabi Mika untuk menyampaikan akan apa yang telah dilakukan oleh
umat Israel yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan, di mana keruntuhan moral pada saat itu, ketidakadilan, penindasan terhadap orang miskin, korupsi di kalangan pemimpin, dan ibadah yang kosong. Dan itu kalau kita lihat dalam kehidupan kita saat ini, sungguh sangat relevan. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini. Dan firman Tuhan mau memanggil kepada kita bahwa kita sebagai umat yang dipilih, hendaknya kita mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang-orang yang diutus oleh Tuhan pada saat itu. Dan Nabi Mika pun menjadikan ayat kitab Mika pasal 6 khususnya di dalam ayat 8 ini merupakan satu kesimpulan dalam kitab ini sebagai satu makna teologis yang sangat mendalam bagi umat Israel pada saat itu. Dan kalau saya pikir itu bukan hanya untuk umat Israel saja, tetapi justru untuk kita pada saat sekarang ini, di mana seperti drama yang ditampilkan pada saat itu dengan lakon-lakon yaitu konflik, khawatir, kecewa, marah, itu yang terjadi dalam orang kehidupan saat sekarang ini dia. Nimbole mau senggol, mau bicara sadiki, tersinggung, mau apa sadiki, langsung marah. Dalam keadaan apapun, penuh dengan kekhawatiran, rasa-rasa rupanya yang ada Tuhan. Padahal sebenarnya ada Tuhan yang sanggup menolong orang kehidupan. Mar khawatir terus. Kong orang bikin apa sadiki, langsung kecewa, langsung marah, tidak mau menerima. Padahal kalau mau pikir, namanya orang manusia. Bahwa orang manusia tidak ada yang sempurna. Semua orang penuh dengan kekurangan. Dari kekurangan orang masing-masing itu dia, dan juga dari kelebihan orang masing-masing itu, itulah yang saling akan melengkapi dalam orang kehidupan. Bukan karena orang kelebihan terus kemudian orang mau celah kepada orang yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan, setelah berkekurangan bukannya mau naik supaya lebih baik, malah lebih besar dari perbuatan. Tapi itulah manusia. Manusia yang senantiasa tidak mau mengikuti apa yang seharusnya Tuhan perintahkan. Dan inilah yang terjadi pada saat itu umat Israel. Tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Maka di sini dikatakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Perlu digarisbawahi apa yang baik. Bukan yang buruk yang Tuhan ingin sampaikan kepada manusia. Tapi sesuatu yang baik. Sama halnya pada saat ini. Kita mendapatkan berita sukacita. Kalau tema Natal PGI yaitu marilah kita datang ke Bethlehem. Karena apa? Karena kita mendapatkan berita sukacita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala. Dan kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada dia. Ini adalah berita yang baik. Berita yang indah. Yang seharusnya kita rayakan dengan penuh sukacita. Dengan tidak ada kemarahan, tidak ada konflik, tidak ada kekecewaan, tidak ada kekhawatiran dalam kehidupan kita. Dan hal yang lain yang Tuhan ingin sampaikan. Dan apakah
apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Ini kalau mau dipikir ini sangatlah keras. Karena dikatakan ada kata dituntut. Berarti ya nak main-main ini. Tuhan menuntut umatnya untuk mau berubah, untuk mau datang kepada Tuhan. Kita harus bersyukur Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam kita mau merayakan perayaan Natal nantinya tanggal 25 Desember, di minggu Advent, di masa penantian kita diingatkan kembali lewat firman ini di Advent yang pertama, di mana kita mau dituntut oleh Tuhan untuk melakukan hal yang baik, yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, yang mana itu akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita, kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, bergereja. Bukan hal yang tidak baik yang Tuhan inginkan. Dan bahkan di sini dikatakan, yang Tuhan tuntut daripadamu, yaitu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Hal-hal inilah yang dituntut oleh Tuhan. Kita harus berlaku adil satu dengan yang lain. Mari kita mau mengoreksi kehidupan kita. Apalagi ini semua tutup tahun. Mari kita mengingat, bukan berarti mau ingat-ingat masa lalu para bikin sakit hati. Ya enggak. Apakah yang lalu yang pernah kita lakukan itu dia kita memberikan keadilan kepada sesama kita, terutama di dalam keluarga kita. Bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana anak-anak kepada orang tua? Perhatian kita. Apakah sebagai anak kita memberikan perhatian penuh kepada orang tua atau tidak? Karena rupa dengan ada ungkapan tuh bilang, biar mama melahirkan boleh sampai 10 ke berapa orang, tetap dia akan mau jaga. Mar belum tentu tuh 10 anak itu dia mau jaga, pak cuma mama 1. Tuh. Biar le anak dah berapa, mar belum tentu dia boleh mau jaga pak mama. Apakah orang sudah memberikan keadilan? Begitu juga orang tua, apakah sudah memberikan keadilan kepada anak-anak? Ataupun dalam berkolom, di kolom, bagaimana orang pelayanan? Apakah adil? Marbu, jangan sampai lekomang tuh orang dia bilang, you know pendeta memang pak tuh pelayan-pelayan itu dia yang nak adil begini-begini. Sekarang kamu tanya, no, hadir kolom atau yanda? Jangan cuma suka mau terima DP hak, mar DP kewajiban nih mau. Itulah yang harus dipertanyakan. Kok abis itu kata persalahkan Pak Pena, persalahkan Pak Diaken, atau persalahkan Pak Komisi. Orang harus senantiasa mengoreksi orang pediri. Betulkah orang sudah memberi orang hidup ini Pak Tuhan atau belum? Mumpung belum habis tahun, mari orang koreksi. Orang harus berlaku adil dengan siapapun, apalagi dengan Tuhan. Jangan pernah orang mau hitung-hitungan dengan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah hitung-hitungan dengan orang kehidupan. Dan orang harus saling mencintai. Mencintai sesama. Mengasihi sesama. Jangan pernah pandang bulu. Siapa dia? Siapa orang itu dia. Harus orang kasihi. Harus memberikan cinta kasih
kepada sesama. Begitu juga kehidupan kesetiaan. Bagaimana torampe kesetiaan? Kalaupun dalam saat ini, ya kalau Tuhan mau togor torampe kehidupan rumah tangga, kalau ada sedikit ya rupa yang kurang bagus atau apa, mari orang kembali mengingat akan torampe janji pernikahan. Bahwa yang mana orang harus setia. Bukan hanya setia kepada Tuhan, tetapi setia juga kepada pasangan kita. Jangan pernah orang kehidupan rumah tangga ini dia bukannya nanti mau jadi role model atau jadi panutan kepada orang lain, tapi justru jadi cercaan ataupun jadi batu sandungan bagi orang lain. Padahal neto-neto orang sebagai orang Kristen, orang percaya, orang harus memberikan contoh yang baik, hidup dalam rumah tangga yang baik, benar-benar hidup di dalam kekudusan, tetapi ternyata orang mencemarkan akan kasih Tuhan. Karena apa? Sesadiki dengar kamari firman, istri ataupun suami marah sambil memakai segala macam kebun binatang keluar, segala memakai keluar semua. Kalau boleh piring boleh malayang, sehabis semua. Toh? Marilah kita menjadikan tahun ini sebagai tahun yang mau setia kepada Tuhan dan juga kepada keluarga kita juga. Dan yang berikut yang kadang-kadang sulit dilakukan oleh setiap kita adalah kerendahan hati. Bagaimana kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kita mau merendahkan diri untuk memberi hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dengan dia datang ke dunia untuk menebus akan segala dosa. Untuk diperdamaikan dengan Bapa akan kehidupan kita. Dan akhirnya kehidupan kita pun kembali dilayakkan oleh Tuhan. Karena kerendahan hatinya. Lalu bagaimana dengan orang? Bagaimana dengan orang kerendahan hati? Mampukah orang mau mengampuni sesama yang telah bersalah kepada orang atau tidak? Mampukah orang mau berdamai dengan orang-orang yang menyakiti kita atau tidak? Atau bahkan orang-orang yang betul-betul rupa yang sebuang 4 orang mampu atau tidak? Disinilah dituntut kerendahan hati kita. Bagaimana kita mau menerima akan setiap apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Karena selalu kita bilang bahwa manusia mana yang mau berkat. Semua orang mau suka berkat. Mari kalau orang mau baking orang kehidupan sesuai dengan apa yang orang mau, jangan pernah berharap orang mau dapat itu berkat. Biar orang bilang tiki buku babar doa sampai rasa-rasa ini buku-buku ini dia sobat tanda. Mar dalam orang doa, orang cuma untuk kasih pamer orang hidup ini dia, hanya untuk mau kasih puas orang kedagingan ini dia, hanya untuk kita, tetapi tidak untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pernah berharap. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau pada saat malam hari ini di Minggu Advent yang pertama, di perayaan menyambut Natal di kolom 4, lewat firman Tuhan yang kita baca dalam Mika pasal 6 ayat 8, yang merupakan kesimpulan daripada kitab Mika ini dia, pemberitaan firman ini dia kepada umat Israel. Begitupun pemberitaan yang hendak disampaikan kepada kita. Untuk kita lakukan sehingga hidup kita pun
senantiasa diberkati, dan dalam kita menyambut akan kelahiran Yesus Kristus, kita pun layak untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Dia. Amin.